Bertemu kembali dengan saya, Kusnadi, dalam mata kuliah mitigasi bencana dengan pokok bahasan penyebab dan resiko bencana. Jadi bencana itu ada 4 faktor yang menyebabkan resiko bencana. Yang pertama adalah faktor manusia tidak dapat memahami suatu resiko menjadi bahaya. Yang kedua, keterkaitan kerentanan alam dengan pemanasan global. Yang ketiga, ketidakberdayaan manusia dalam menyikapi alam. Dan yang keempat, ketidaksediaan atau masih kurangnya sistem peringatan dini yang dapat bekerja dengan lebih baik. Faktor manusia yang pertama adalah banjir. Jadi banjir adalah salah satu bencana yang dapat terjadi karena ulah manusia. Kebiasaan membuang sampah ke aliran air, membuang sampah sembarangan, deforestasi hutan, dan menutup daerah resapan menjadi permukaan anti air menjadi penyebab dari banjir. Belum lagi penyempitan volume sungai karena penggunaan lahan di sisinya. Hal tersebut membuat banjir mudah datang saat musim hujan. Yang kedua, longsor. Longsor juga dapat menjadi bencana alam akibat ulah manusia. Dilansir dari US Geological Survey, pembangunan jalan dan struktur tanpa kemiringan memadai, perubahan olah drainase air, dan tidak ditanggulanginya tanah longsor dapat menyebabkan bencana longsor kembali. Selain hal tersebut, deforestasi atau penggundulan hutan juga dapat menimbulkan longsor. Karena tanpa adanya akar pohon, tanah tidak mampu menyerap banyak air sehingga menimbulkan longsor. Yang ketiga, kebakaran hutan. Contoh bencana ulah manusia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami karena petir. Namun, baru-baru ini sebagian besar kebakaran hutan diakibatkan oleh ulah manusia. Kebakaran hutan dapat terjadi karena salah satu penggunaan peralatan yang mengakibatkan api, rokok yang menyala, juga api unggun. Dilansir dari Science, kebakaran hutan yang dipicu oleh manusia biasanya menyebar sekitar 1,83 km per hari. Sedangkan kebakaran hutan yang dipicu oleh petir biasanya menyebar sekitar 0,83 km per hari. Artinya, penyebaran api kebakaran hutan oleh manusia 2 kali lebih cepat daripada terjadi secara alami. Yang keempat, kebocoran gas beracun. Kebocoran gas beracun adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Kebocoran gas merupakan bencana yang berasal dari industri di mana gas yang digunakan bocor ke atmosfer dan meracuni orang yang terpapar. Contohnya adalah bencana Bhopal, yaitu kebocoran gas metil isosianat dari suatu pabrik. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bencana Bhopal mengakibatkan kematian bagi 20.000 orang dan berbagai masalah kesehatan bagi sekitar 500.000 orang yang selamat dari bencana tersebut.
Yang kelima, pencemaran air. Bencana akibat ulah manusia adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi karena manusia membuang sampah dan limbah ke air secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pencemaran air dapat mengakibatkan bencana, contohnya penyakit Minamata di Jepang, yaitu penyakit Minamata diakibatkan dibuangnya limbah merkuri seberat 27 ton ke Teluk Minamata. Bencana tersebut mengakibatkan kematian 1.784 orang dan puluhan ribu korban dengan gangguan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, ledakan industri. Contoh bencana akibat ulah manusia adalah ledakan industri. Misalnya, ledakan reaktor nuklir di Chernobyl, ledakan anjungan minyak di Teluk Meksiko, dan ledakan pabrik kimia. Ledakan industri adalah bencana yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Pencemaran lingkungan di sekelilingnya juga masalah kesehatan bagi orang yang terpapar ledakannya. Keterkaitan kerentanan alam dengan pemanasan global. Pemanasan global biasa disebut global warming atau bisa juga disebut perubahan iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Periode perubahan iklim juga pernah terjadi di masa lalu, namun perubahan iklim yang terjadi pada saat ini jauh lebih cepat dan bukanlah dikarenakan oleh sebab-sebab alamiah. Penyebab utama yang menimbulkan pemanasan iklim pada saat ini ialah pencemaran rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar untuk produksi energi ialah pemasok terbesar dari pencemaran ini. Beberapa faktor tambahan lainnya ialah seperti sejumlah pabrik pertanian tertentu, proses industri, dan penggundulan hutan. Karena sifatnya yang transparan, gas rumah kaca dapat ditembus oleh sinar matahari, sehingga memanaskan permukaan bumi. Namun, ketika gelombang ultraviolet dari sinar matahari diserap lalu dipancarkan kembali oleh permukaan bumi menjadi radiasi inframerah. Gas-gas rumah kaca tersebut menyerapnya, menangkap panas di sekitar permukaan bumi dan menyebabkan pemanasan global. Pada gambar 1 diterangkan bahwa bumi memiliki atmosfer yang mengatur suhu bumi sedemikian rupa sehingga ekosistem yang seimbang dan teratur bekerja sempurna untuk mendukung kehidupan seluruh makhluk di bumi. Pada gambar kedua, gas rumah kaca mulai muncul yang menimbulkan polusi, meningkatkan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Pada gambar ketiga dijelaskan bahwa kenaikan suhu bumi akan meningkatkan penguapan sehingga menimbulkan kekeringan ekstrim. Pada saat hujan akan turun serentak dan sangat lebat yang bersifat merusak, yang mengakibatkan peningkatan gagal panen dan kerentanan ketahanan pangan nasional. Ketidakberdayaan manusia dalam menyikapi alam. Hubungan manusia dengan alam adalah
satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh merupakan kolektivitas dan serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam hal ini, misalnya sungai dengan bantarannya, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup, yaitu interaksi membentuk suatu kesatuan yang utuh. Manusia juga hidup dari unsur-unsur lingkungan hidupnya, udara untuk pernapasan, air untuk minum, keperluan rumah tangga dan kebutuhan lainnya, tumbuhan dan hewan untuk makanan, tenaga dan kesenangan, serta lahan untuk tempat tinggal dan produktivitas pertanian. Manusia adalah bagian integral lingkungan hidup, ia tak dapat dipisahkan daripadanya. Manusia tanpa lingkungan hidup adalah suatu abstrak belaka. Akan tetapi, jika manusia tidak dapat menjaga kondisi alam dan lingkungannya, maka musibah ya akan sering terjadi. Misalnya, bila manusia melakukan deforestasi, maka sering terjadi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Dengan kondisi seperti ini, maka manusia tidak akan bisa menyikapi kondisi alam yang sudah terjadi, sehingga muncul ketidakberdayaan manusia dalam menyikapi alam tersebut. Ketidaktersediaan atau masih kurangnya sistem peringatan dini yang dapat bekerja dengan lebih baik. Jadi peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana di samping upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Peringatan dini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bertujuan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka pengurangan risiko bencana serta persiapan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengamatan gejala bencana, analisis penyebarluasan informasi, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. Tahapan-tahapan ini kemudian disebut sebagai sistem peringatan dini bencana. Integrasi antara tahapan dan dalam sistem ini harus diselenggarakan dengan seimbang sehingga menghasilkan manfaat yang optimal dan efektif. Demikian pada pertemuan ini. Terima kasih.